Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku, siswa-siswi baru, selamat datang di kampus tercinta, Kampus Berseri SMP Negeri 34 Bandung. Walaupun kita hanya bertatap muka secara virtual, namun mudah-mudahan tidak mengurangi rasa semangat kalian untuk mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ini. Pada kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan materi mengenai tata tertib. Apa itu tata tertib? Apa itu tujuan dari tata tertib? Dan apa saja peraturan pembelajaran jarak jauh di SMP Negeri 34 Bandung? Mari kita bahas bersama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2007, tata tertib berasal dari dua kata, yaitu tata dan tertib. Tata adalah aturan, dapat diartikan sebagai kaidah, aturan, susunan, atau cara menyusun sistem. Sedangkan tertib adalah teratur menurut aturan atau rapi. Jadi tata tertib adalah peraturan-peraturan yang harus ditaati atau dilaksanakan. Sedangkan menurut Instruksi Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 1 Mei tahun 1994 nomor 14/U/1994, tata tertib sekolah adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur kehidupan sekolah sehari-hari yang mengandung sanksi terhadap para pelanggarnya. Tata tertib murid merupakan bagian dari tata tertib sekolah. Secara umum, tata tertib dapat didefinisikan sebagai aturan-aturan yang dibuat dan harus ditaati serta dilaksanakan oleh semua pihak. Apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran, maka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan tertentu. Anak-anakku sekalian, tata tertib hadir untuk menjamin ketertiban. Dan tata tertib ini mudah kita jumpai di mana-mana. Di sekolah, di perpustakaan, di kantor-kantor, di masjid, bahkan di rumah pun bisa kita temui tata tertib. Tata tertib antara sekolah satu dengan tempat yang lainnya pasti berbeda, karena tata tertib dibuat sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Tata tertib yang berjalan baik tentu akan menciptakan kedamaian dan kerukunan dalam hidup bersama. Tata tertib juga dapat menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban warga sekolah. Tujuan tata tertib untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan nasional, meningkatkan ketangguhan sekolah, dan untuk membentuk mental, moral, watak anak agar menjadi kebiasaan berbuat disiplin dan menanamkan berbagai norma luhur untuk dilaksanakan dan norma tunasusila yang wajib dihindari. Adapun peraturan peserta didik SMP Negeri 34 Bandung tahun pelajaran 2021-2022 meliputi 1. Ketentuan kehadiran, 2. Ketentuan pemakaian seragam, 3. Ketentuan mengikuti pembelajaran jarak jauh, 4. Ketentuan penataan rambut, 5. Hak peserta didik, dan yang keenam, hak siswa untuk mendapatkan pelayanan bimbingan dan konseling. Baik anak-anak, kita akan langsung memasuki pada poin yang pertama, yaitu tentang ketentuan kehadiran. Kehadiran peserta didik dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh itu tidak boleh kurang dari 85% dari total jumlah tatap muka dan tugas dari guru. Dan setiap peserta didik harus hadir pada seluruh kegiatan pembelajaran jarak jauh. Peserta didik yang tidak mengikuti pembelajaran jarak jauh karena izin atau sakit ataupun ada keperluan mendadak, maka harus mengirimkan surat
Dan apabila keadaan darurat, bisa langsung menghubungi kepada wali kelas masing-masing melalui telepon. Sebelum kegiatan pembelajaran jarak jauh, semua siswa harus melakukan kegiatan pembiasaan terlebih dahulu yang akan dimulai pada pukul 6:45 waktu Indonesia Barat. Peserta didik yang terlambat mengikuti pembelajaran jarak jauh lebih dari 3 kali dalam sepekan, maka akan dibina oleh ibu guru bimbingan konseling atau BK. Pada poin berikutnya ada ketentuan pemakaian seragam. Nah, anak-anakku sekalian, untuk pemakaian seragam bisa kalian lihat pada tayangan berikut ini. Untuk hari Senin, kita memakai seragam putih-putih dengan kemeja lengan panjang. Untuk hari Selasa, seragam putih biru dengan kemeja lengan panjang. Dan untuk siswi yang berkerudung, memakai seragam lengan panjang disertai dengan kerudung berwarna putih. Sedangkan di hari Rabu, kita memakai pakaian adat Sunda. Hari Kamis, batik khas SMP Negeri 34 Bandung. Hari Jumat, pakaian koko khas SMP Negeri 34 Bandung. Dan tentunya ketika pelajaran olahraga, memakai pakaian olahraga sekolah. Masuk kepada poin berikutnya, anak-anakku sekalian, ketentuan mengikuti pembelajaran jarak jauh. Nah, ketika kita memulai pembelajaran jarak jauh, maka tidak diperbolehkan untuk melakukan hal-hal berikut ini. Di antaranya, tidak mematikan kamera selama pembelajaran jarak jauh, tidak menulis chat selama pembelajaran jarak jauh, tidak berkata kasar, dan harus mengerjakan tugas yang diberikan oleh setiap guru mata pelajaran sesuai dengan waktunya. Pada poin berikutnya ada ketentuan penataan rambut. Anak-anakku sekalian, untuk siswa laki-laki, rambut harus pendek dan disisir rapi. Bagian belakang tidak menyentuh kerah baju, dan di bagian samping tidak menyentuh telinga, dan bagian depan tidak menyentuh mata. Juga tidak dicat. Model rambut juga tidak boleh mohak atau pang. Sedangkan untuk siswi perempuan, rambut yang melebihi bahu harus diikat dengan rapi. Rambut bagian depan atau poni tidak melebihi alis, mata, dan juga tidak dicat. Pada poin berikutnya ada hak peserta didik. Nah, apa saja sih hak peserta didik itu? Hak peserta didik meliputi 1. Setiap peserta didik mengikuti pembelajaran selama mematuhi tata tertib peserta didik. Yang kedua, setiap peserta didik berhak mendapatkan perlakuan atau pelayanan yang sama dengan peserta didik lain. Yang ketiga, peserta didik menggunakan fasilitas sekolah yang disediakan. Dan yang keempat, seluruh peserta didik berhak mengemukakan atau mengajukan pendapat untuk kemajuan sekolah. Poin berikutnya, komitmen peserta didik. Seluruh peserta didik hormat dan patuh terhadap guru, karyawan, atau sesama peserta didik lainnya. Menjaga nama baik sekolah. Mengikuti upacara bendera dan kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh sekolah secara daring. Menjaga keamanan dan ketertiban sekolah. Memakai seragam sekolah sesuai dengan ketentuan. Mengikuti kegiatan pembiasaan. Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Mengikuti pembelajaran jarak jauh di setiap mata pelajaran. Tidak keluar masuk saat pembelajaran jarak jauh. Tidak makan atau minum selama pembelajaran jarak jauh. Tidak bertato. Tidak memakai perhiasan berlebih. Dan tidak tindikan untuk siswa putra. Tidak melakukan tindakan asusila
yang bertentangan dengan agama dan norma masyarakat tentunya. Dan yang terakhir, OSIS merupakan satu-satunya organisasi resmi di sekolah. Baik anak-anakku semua, masuk ke poin terakhir, yaitu hak siswa untuk mendapatkan layanan bimbingan dan konseling. Anak-anakku sekalian, layanan dan bimbingan juga konseling ini meliputi konsultasi dengan guru bimbingan konseling atau ibu guru BK dan juga konsultasi dengan Bapak Ibu wali kelas. Baik, kita bahas terlebih dahulu konsultasi dengan guru bimbingan konseling. Anak-anakku semua, setiap peserta didik berhak mendapatkan layanan konseling dengan konselor atau ibu guru BK. Layanan konsultasi dengan konselor ini dapat dilakukan setiap saat selama konselor masih dapat melayani. Dan layanan konsultasi dengan konselor ini dapat dilakukan terkait dengan berbagai masalah dan permasalahan peserta didik di kelas, di sekolah, maupun pergaulan siswa yang bersangkutan. Setiap peserta didik berhak mendapat layanan pembinaan prestasi dari setiap konselor atau ibu guru BK. Dan poin yang kedua ada konsultasi dengan wali kelas. Anak-anakku sekalian, setiap peserta didik berhak mendapatkan layanan konsultasi dengan wali kelas. Dan layanan konsultasi dengan wali kelas ini dapat dilakukan pada waktu yang telah ditentukan secara bersama antara peserta didik dan wali kelas tentunya. Dan layanan konsultasi dengan wali kelas ini bisa terkait dengan berbagai masalah peserta didik, baik itu permasalahan di kelas atau permasalahan siswa yang bersangkutan. Demikian pemaparan mengenai tata tertib dan peraturan pembelajaran jarak jauh di SMP Negeri 34 Bandung. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi atensi bagi semua siswa-siswi baru. Tetap semangat, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.